Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita terus diberi kesempatan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kita, untuk menambah bekal kita kembali ke kampung akhirat. Terlebih lagi subhanallah, banyak di antara kaum muslimin saudara-saudara kita kurang menyadari bahwa sebenarnya kita semua berada di dalam rangkaian waktu-waktu istimewa ya. Bahkan sebulan terlewat, banyak yang belum sadar ya. Kita sudah melewati salah satu bulan haram, bulan suci, bulan Dzulqa'dah. Nah, dan sudah berakhir. Alhamdulillah kita sekarang memasuki bulan Dzulhijjah ya. Dan bulan depan kita memasuki bulan Muharram, dan semuanya ini adalah bulan-bulan suci yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan ya, yang Allah Subhanahu wa taala wanti bahwa Allah Subhanahu wa taala firmankan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, ya, jangan zalimi diri kalian pada bulan-bulan ini. Artinya gak boleh berbuat maksiat. Apakah artinya di selain bulan-bulan ini boleh maksiat? Bukan ya, artinya adalah kalau di bulan-bulan yang lainnya ya maksiat saja gak boleh ya, terlebih lagi di bulan ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan hukum lebih berat ya, sebagaimana juga amal soleh pun demikian akan diganjar lebih. Nah, maka mudah-mudahan dengan sadarnya kita akan kemuliaan bulan-bulan haram ini, subhanallah, terlebih kita masuk waktu yang paling spesial di antara bulan-bulan haram ini. Waktu yang paling spesialnya adalah ya sekarang ini ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Mungkin saudara-saudara kita alhamdulillah sudah banyak yang tiba di tanah suci ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keamanan, kenyamanan di tanah suci hingga ke tanah air, dan diberikan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Nah, terlebih di hari-hari ini, maka dengan kita menyadari hal tersebut, sholat kita makin kita jaga, kehadiran kita di majelis ya insyaallah makin rajin ya. Kalau istilahnya nggak ada satu jadwal pun di At-Tawab kecuali kita hadir di situ kan ya, nggak ada bolosnya istilah, masya Allah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan ya pahala kita ya. Allah Subhanahu wa taala akan permudah kita memperbanyak bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, sahabat, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia jalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam kajian kitab yang sangat syarat akan faidah dan manfaat yaitu Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, penjelasan gamblang tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Dan alhamdulillah, kesalahan pertama, kesalahan kedua, yaitu pertama baju ketat, kedua adalah tentang baju yang tipis ya, menggambarkan menerawang begitu ya, terlihat aurat dari balik kain tersebut, dan yang ketiga adalah terbuka auratnya. Namun ada catatan kecil bahwa di satu sisi tidak boleh terbuka aurat, tapi di sisi yang lain jangan sampai kelebihan juga begitu ya. Nah, dan ada kesimpulan kecil terakhir penulis ya, menutup pembahasan tentang kesalahan, yaitu tentang membuka aurat, yaitu Syekh
masyhur Ibnu Hasan Al-Salman mengatakan wal hasil anna lirrijali halain, bahwa laki-laki itu punya dua opsi. Laki-laki itu dalam berpakaian punya dua opsi. Ya. Pertama hal istihbab, opsi yang pertama sunnah. Ya, yaitu apa? Wa huwa an yaktasira bil izari ala nisfis saq. Pakai pakaian bagian bawahnya, entah itu sarung, celana, gamis, itu sampai setengah betis. Seperti yang kita sudah bacakan hadisnya. Ya, sampai setengah betis. Itu sunnahnya. Boleh, ya. Wa halul jawaz. Ya, opsi yang kedua adalah boleh. Ya, tidak dilarang. Boleh diturunkan kainnya sampai di mana? Wa huwa ilal ka'bain, sampai menyentuh apa? Kedua mata kaki. Pas sampai mata kaki boleh. Di bawahnya tidak boleh. Ya, tentu ini kaitannya dengan izar ya, pakaian bagian bawah. Adapun kalau kita lagi selimutan, ya itu beda lagi. Atau pakaian dipakai dari bawah, kaos kaki, ya itu bukan yang sedang kita bahas. Itu untuk laki-laki dua opsinya, setengah atau boleh turun maksimal sampai di mata kaki. Nah, selebihnya terlarang. Selebihnya terlarang. Baik itu bisa sampai dosa kecil atau sampai dosa besar kalau dibarengi dengan sombong. Adapun untuk yang perempuan, untuk wanita juga sama, ada dua opsi. Ya, ada dua keadaan. Yang pertama adalah wa huwa ma yazidu ala ma huwa jaizun lirrijal biqadri shibr. Ya. Sunnahnya perempuan itu untuk memanjangkan kain di bawah mata kaki satu jengkal. Sunnahnya satu jengkal di bawah mata kaki. Nah, wahalul jawaz, boleh dipanjangkan lebih dari itu, ya, qadra dhira', ditambah sejengkal lagi sehingga panjangnya melebihi mata kaki seukuran satu hasta. Satu hasta itu satu ujung dari ujung jari kita sampai ke siku, itu satu hasta. Ya, satu hasta, satu jengkal, ya, dua jengkal sama dengan satu hasta, ya, ada tiga hasta sama dengan satu depa. Itu ukuran-ukuran zaman dulu ya, ada hasta, depa dan seterusnya. Nah, dan demikianlah yang diamalkan oleh para wanita di zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya di antara kesepakatan kaum muslimin ketika mereka ada orang-orang yang non muslim tinggal di negeri mereka, ahlu zimmah istilahnya. Ya, salah satu kesepakatannya adalah ya antakshifa nisauhunna an suqihinna wa arjulihin. Yang boleh membuka betis dan kaki itu adalah non muslimah. Adapun muslimah maka rapat. Ya, terhormat, tertutup. Ya, adapun yang terbuka ya itu mereka non muslimah. Adapun non muslimah ya tidak diperkenankan untuk menutup bagian tersebut. Nah, lakin likaila tashtabihna bil muslimat, supaya tidak menyerupai kaum muslimat. Jadi zaman dulu itu bisa cukup dari pakaian, kita bisa salam sama siapa, kita nggak perlu salam sama siapa. Ya, bisa terbedakan, terbedakan. Nah, sebagaimana di dalam kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dan terjadi kesalahan ya dalam bab yang ketiga, yaitu membuka aurat ya, adalah ketika ini yang ketiga ya, ketika bapak-bapak ya, datang ke masjid ngajak anak kecil mereka, ngajak anak mereka. Nah, tapi anaknya pas diajak seadanya, pakaiannya seadanya. Ya, habis main pakai celana pendek, celananya di atas lutut, menutup aurat tidak? Tidak. Dibawa untuk sholat, dibawa untuk sholat. Nah, ini termasuk kesalahan. Kenapa salah? Nanti kita jelaskan. Yaitu kenapa sih anak kecil, kan dia belum wajib sholat. Kenapa ketika anak kecil yang belum wajib sholat diajak ke masjid untuk melaksanakan sholat bareng bapaknya, kan itu latihan. Kenapa itu masih disalahkan juga? Ya, supaya kita bisa lebih perhatian lagi perintah Rasulullah SAW itu maknanya seperti apa ya. Nah,
Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru abnaakum ya bis salati wa hum abna'u sab'in. Kan ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada kita. Itu perintah dari Nabi kepada kita. Nah, para ulama mengatakan perintah pada dasar hukumnya wajib. Perintah untuk menyuruh anak-anak kita melaksanakan salat. Nah, ketika umurnya sudah masuk berapa tahun, Pak? 7. Idealnya 7, anak SD lah, kelas 1 ya. Kalau di bawah itu jangan, biar di rumah. Ya, karena biasanya agak susah dikontrol. Mereka aktif. Ya. Anak-anak TK memang disuruhnya juga banyak bergerak ya. Ada istilahnya ziyadatut thaqah, kelebihan energi yang harus mereka buang. Ya. Jadi memang sangat aktif sekali. Maka sebelum umur 7 tahun tidak disarankan untuk ke masjid, di rumah. Belajar sholatnya gimana? Uminya sholat, kan gitu ya. Abinya sholat, bukan sholat wajib tapi ya. Sholat apa? Sunnah. Ya, makanya lebih ditekankan laki-laki sholat itu di rumah selain sholat wajib. Supaya tadi, lihat, mau apa? Mau Allah, kan gitu ya. Mau Allahu akbar. Nah di sini Asy-Syaikh menjelaskan wala syak. Ya, tidak syak lagi, tidak diragukan lagi anna hadzal amr, bahwa perintah ya Nabi SAW kepada kita supaya menyuruh anak kita sholat itu yashmulu amrohum bisyurutiha wa arkaniha aidan. Bukan ya sekonyong-konyong, bukan hanya sekedar memerintahkan anak-anak kita untuk sholat saja, bukan, tapi dengan segala sesuatu yang menjadi syarat wajib rukun sholat. Ya. Jadi wudu, jadi jangan ketika umur 7 tahun bukan berarti gak diajarin wudu. Ya. Nanti kebiasaan akhirnya sampai SD, sampai 12 tahun, subhanallah kita nggak tahu anak kita sudah balik, ternyata kita lupa ya untuk mengajarinya wudu. Malah kita menyalahkan guru ngajinya. Kita nyalahin guru agamanya di sekolah. Ya, jadi memang dari awal sekali sudah mulai diajari wudu, meskipun belum sempurna. Mungkin istinsarnya mungkin agak susah ya. Nah, nutup aurat juga termasuk. Ya, jadi disadarkan juga ya anak-anak 7 tahun sudah tamyiz. Mereka sudah mulai menalar. Ya, hal-hal seperti itu mereka sudah tamyiz. Nah, ya, sehingga bisa memahami, ini kalau sholat itu mesti dalam keadaan yang baik ya, kita mesti dalam keadaan siap dan serius ya. Jadi ketika datang ke masjid itu suasananya bukan suasana main-main ya, karena sudah disiapkan dari rumah. Nah ya, yuk kita siap-siap ke masjid ya, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang kita akan Abi sama kamu juga ya. Nanti di sana tenang ya, kita wudu dulu ya. Sudah ambil sarung ya, ambil peci kalau perlu, kan begitu ya. Pakai baju yang bagus, baju koko ya, baru diajak digandeng ya. Jadi anak siap, memang mentalnya sudah disiapkan dari rumah. Nah, maka jangan heran dan jangan langsung di-cut dari ujung gitu ya. Ketika kita melihat anak-anak subhanallah di masjid berisik, ngobrol, satu shop ramai, ngalahin suara imamnya barangkali. Ya karena mungkin langkah itu tadi belum terlewati. Ya. Dan ketika sudah terjadi seperti itu, nggak bisa kita langsung menyalahkan anak-anak, nggak bisa. Yang harusnya kita koreksi adalah kita orang dewasa. Karena yang namanya anak-anak ya anak-anak itu Pak. Anak-anak itu anak-anak, bukan orang dewasa dengan fisik
anak-anak. Bukan orang dewasa tapi fisiknya kecil, enggak. Alam cara berpikir mereka itu berbeda sekali, sama sekali berbeda dengan kita. Alam sadarnya sudah berbeda. Buat mereka itu gak ada salahnya tadi ribut dalam sholat, itu sama sekali legal, sama sekali boleh buat mereka. Maka perlu kita sabar ya, membersamai anak-anak kita ya, menjelaskan bagaimana seharusnya kita di dalam sholat, adab-adab di dalam masjid dan seterusnya. Nah, jadi banyak di antara kita yang lalai ketika membaca muru abna'akum atau muruhum bis sholati wa hum abna'u sab'in, ya, perintahkan anak mereka, yaitu anak-anak kalian, kata Nabi SAW, untuk sholat ketika mereka sudah masuk umur 7 tahun. Nah, tentu ini sekali lagi juga ini barangkali kita banyak yang kurang menyadari juga 7 tahun di sini maksudnya 7 tahun Hijriyah ya. 7 tahun di sini maksudnya 7 tahun apa? Hijriyah. Ya, karena ada selisih itu. Ya, karena ada selisih. 1 tahun sekitar 2 pekan lah, 12 harian, ya kan ya? 10 hari ya. 10 hari. Jadi kalau 3 tahun udah beda sebulan kan gitu ya. Tinggal dikalikan saja. Jadi Hijriyah ya, kita kadang Masya Allah ngafal tanggal lahir anak kita itu, tapi yang Masehi, tapi tanggal lahir anak kita yang Hijriyah nggak tahu, lupa. Kayak buka kalender dulu ya, aplikasi kalender. Nah ini juga kita harus perhatian juga ya. Nah ya 7 tahun, silakan dicek kira-kira umur anak kita sudah berapa tahun kalau Hijriyah. Umur kita lah paling tidak ya. Saya kira saya masih 40 tahun, tahunnya udah udah lebih ya. Nah, taib. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya, fatanabbah, maka kita harus menyadari hal itu ya, memperhatikan hal itu, wala takun minal ghafilin. Jangan jadi orang-orang yang lalai ya, artinya tidak memperhatikan perkara-perkara yang banyak tidak nampak bagi kebanyakan kaum muslimin ya, dikiranya hanya ngajak sholat ya sekedar ngajak sholat aja, gandeng yang penting mau ke masjid. Ternyata tidak demikian. Nah, kemarin kita sudah membahas panjang lebar ya tentang hukum isbal, memanjangkan kain di bawah mata kaki. Nah, ternyata memang itu ada kaitannya dengan sholat. Ternyata itu memang ada kaitannya dengan sholat, sehingga Syekh di sini mencantumkan tadi ya, mengaitkan tentang membuka dan menutup aurat ya, larangan membuka aurat di dalam sholat karena itu tidak sah ya, dengan yang berikutnya, dan ini berkaitan juga, yaitu hukumnya orang yang sholat dalam keadaan isbal, yaitu pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, di sini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyaksikan, karena Abu Hurairah kita tahu min ashabis suffah, beliau itu tinggal di masjid. Beliau nggak punya rumah, tinggal di masjid. Ya, dengan beberapa sahabat yang lainnya. Kesibukan beliau menuntut ilmu. Ya. Dan di antara kejadian yang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saksikan di dalam masjid adalah bainama rajulun yusalli musbilan izarahu. Ada seorang lagi sholat namun kainnya, celananya itu di bawah mata kaki. Ya, ini sahabat di zaman Nabi SAW. Kemudian maka Rasulullah SAW bilang sama orang ini, ya, orang yang lagi sholat, kemudian ternyata kainnya di bawah mata kaki. Maka Nabi SAW, ini Abu Hurairah menceritakan, idhab fatawadda. Ya, disuruh sama Nabi SAW, udah, sholatnya udah, batalin, wudu. Disuruh apa? Wudu. Disuruh wudu, nurut sama Nabi SAW. Sahabat gak nanya kenapa ya Rasul, gak ada kayak gitu. Beda sama kita ya, beda sama kita. Masa iya? Masa cuman masalah kain aja? Kan harusnya wudu itu kan saya nggak kentut ya Rasul, kan gitu ya. Ngeyel kita itu, ngeyel. Beda memang.
Dan mungkin itulah sebabnya barangkali kenapa kita nggak hidup di zaman Rasul. Kalau kita hidup di zaman Rasul nggak tahu kita ikut ya pengikutnya Nabi Muhammad atau gengnya Abu Jahal. Ya. Masya Allah, luar biasa. Nggak tahu para sahabat itu hatinya terbuat dari apa? Subhanallah. Satu, wudu nih, balik lagi, sholat lagi. Fadhahaba fatawaddu, tsumma ja. Wudu, kemudian balik lagi. Faqala idhab fatawaddu. Balik, wudu lagi kamu. Subhanallah. Akhirnya ya beliau nurut aja. Beliau nurut. Ada sahabat lain yang mungkin Masya Allah rasa ingin tahunya tinggi ya. Maka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda. Barangkali ada ilmu yang bisa beliau ambil, tapi kalau sudah diperintahkan gak nanya ya. Karena berhubung yang sahabat yang ini tidak sedang diperintahkan ya. Kemudian penasaran, bertanyalah dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, ya apa gerangan engkau memerintahkan seorang yang tadi ya yang salat tadi kok disuruh kembali dan suruh berwudu ya. Tsumma sakata anhu, maka Rasulullah SAW diam dulu. Nah, faqal ya, kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Ternyata rahasia kenapa Rasulullah SAW waktu itu Abu Hurairah juga nggak tahu kenapa disuruh bolak-balik wudu lagi. Kata Nabi SAW, karena dia waktu itu sholat dalam keadaan pakaiannya di bawah mata kaki. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu. Subhanallah ya. Dan sesungguhnya Allah tidak menerima sholatnya orang yang pakaiannya di bawah mata kaki, alias apa? Isbal. Orangnya disebut dengan musbil. Nah, ini dari riwayat Abu Hurairah. Sedangkan dari riwayat lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma ya, artinya riwayat yang kedua ini menguatkan hadis yang pertama. Menguatkan hadis yang pertama, yaitu la yanzurullahu ila salati rajulin. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada salatnya seseorang yajurru izarahu batara, yang menyeret pakaiannya dengan keadaan atau dengan sombong, dengan sombong. Nah, di riwayat yang lain ya, ini satu riwayat dengan riwayat yang lain saling menguatkan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar. Dan ini kalau dalam ilmu periwayatan hadis ini salah satu bentuk atau cara periwayatan yang paling kuat ya adalah aku mendengar, aku melihat ya. Meriwayatkannya dengan lafaz yaitu panca indera ya, aku hadir, aku ada ya, aku bersama Rasulullah SAW dan yang semisalnya. Adapun kalau misalnya hanya sekedar Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, itu bisa jadi dia ngambil nggak langsung dari Abu Hurairah, tapi dari sumber lain yang mengambil dari Abu Hurairah. Nah, alhasil beliau mengatakan, yaqul, Nabi SAW bersabda, man asbala izarahu fi salatihi khuyala, orang yang memanjangkan pakaiannya ya, ketika salat dalam keadaan sombong, falaysa minallahi fi hillin wala haram, maka Allah nggak butuh ya baik itu dalam urusan halal atau urusan haram. Artinya Allah nggak peduli lagi sama orang itu, mau dia melakukan maksiat, mau nggak maksiat, terserah. Karena saking apa? Allah tidak pedulinya dengan orang yang
seperti ini. Nah, ay la yanfa'u lil halali wala lil haram. Ya. Maknanya adalah tidak bermanfaat, ya, baik itu dalam perkara yang halal ataupun perkara yang haram. Fahuwa saqitun minal a'yun. Ya, karena dia tidak lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaltafitu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menoleh kepadanya. Wala ibrata bihi wala bi af'alihi, dan dia tidak dianggap orangnya, dan juga ya perbuatan dia juga tidak Allah Subhanahu wa taala anggap. Ya, orang sholat isbal, Masya Allah, dia sholat malam habis isya, ya, habis isya, begitu dia berdiri baca Al-Quran, Masya Allah, ya. Begitu salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, ternyata adzan subuh, Masya Allah. Tapi apa tadi? Isbal. Maka tadi kata Rasulullah SAW apa? Falaisa minallahi fi halin wala haram. Ya. Orang yang seperti ini Allah udah gak peduli lagi. Dari awal sudah Allah gak peduli sepanjang apapun dia sholat, sekhusyuk apapun. Ya. Sia-sia. Subhanallah. Wakil, ada yang menafsirkan, menjelaskan makna halal di sini, yakni fi halin min adz-dzunub, bimakna annahu la yughfar lahu. Hil, kata halal dalam bahasa Arab itu bisa bermakna maaf. Kayak mungkin kita sering dengar ada kalau lagi lebaran itu ada apa? Halal bi halal gitu ya. Itu memang secara bahasa penggunaan katanya halal itu artinya apa? Maaf. Ya, sebagaimana diantaranya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan la aj'alu fi halin man laqabani Muhyiddin. Ya, aku nggak akan halalkan, artinya nggak aku maafkan orang yang memberiku gelar Muhyiddin, penghidup agama, karena agama tidak perlu dihidupkan, agama akan selalu hidup. Nah, ini salah satu tafsirannya ya. Fi halin artinya tidak dimaafkan. Ay annahu la yughfar lahu, tidak diampuni. Ya, saking besarnya. Jadi isbal bisa sampai masuk ke dosa besar. Yang sebesar itu sampai enggak Allah maafkan gitu loh. Ya. Tentu kapan bisa menjadi dosa besar yang sampai menjadi dosa yang tak termaafkan? Ketika diikuti dengan rasa apa? Rasa sombong. Cirinya apa? Ya, ketika nggak isbal dia merasa kayak apa ya, kayak malu, hina, kayak merasa nggak terima seperti itu, ya, terpaksa, ya. Semacam kalau ternyata subhanallah celana yang tersisa hanya yang tidak isbal itu ya dengan penuh keterpaksaan dia pakainya, itu ciri dia memakai pakaian itu, ya, isbalnya itu ada kesombongan di dadanya. Ya. Kalau sudah seperti ini, berarti selama ini dia pakai pakaian isbal, ya, dia membawa sifat sombong di dadanya. Nah, ini bisa jadi dosa besar. Dan dosa besarnya bukan dosa besar yang sembarangan. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala ancam seperti ini, Rasulullah SAW ancam, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak maafkan dia. Wala fi ihtiramin 'indallah, haram, ya, kata haram itu maknanya dua dalam bahasa Arab. Haram artinya haram, nggak boleh. Haram itu artinya larang, terlarang, sesuatu yang dilarang itu haram. Ya. Daging babi hukumnya apa? Haram, dilarang untuk dimakan. Nah, namun ada makna yang kedua, dan ini kebalikannya justru. Ya, haram itu artinya terhormat. Ya, bahkan kata hormat itu asal akar katanya itu dari bahasa Arab, yaitu hurmah, hormat. Ya, artinya apa? Kesucian, kehormatan. Artinya, ya, Allah tidak maafkan dia. Ya. Wala fi ihtiramin indallah, dia juga nggak ada di
hormati sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak dianggap. Sama sekali enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hifdhin minhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala enggak mau jaga dia. Padahal subhanallah, kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Orang kalau salat subuh jamaah, Allah jamin itu. Ya, Allah jamin. Allah cukupkan keamanannya, ya. Allah cukupkan rizkinya. Allah jadikan cukup ketenangan hatinya. Allah cukupkan segalanya. Tapi kalau salat subuhnya dengan memanjangkan, tadi ya, pakaiannya sampai isbal, maka ya tidak mendapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya batal. Bima'na annahu la yahfazuhu min su'il a'mal. Yang nantinya Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia dari amalan-amalan yang buruk. Ya. Wa qila la yu'minu bihalalillahi wa haramihi. Bahkan subhanallah, orang seperti ini, sebagian ahli hadis mengatakan maknanya orang yang seperti ini adalah orang yang ciri, ya, ini salah satu ciri orang yang tidak beriman dengan halalnya Allah atau haramnya. Artinya orang yang menggampangkan masalah isbal tentu akan lebih menggampangkan hukum-hukum Allah yang lain. Ya, syariat yang semudah ini saja tidak ditegakkan pada dirinya, bagaimana dia bermimpi menegakkan syariat Allah di negerinya. Ini dengan kata lain, ini adalah awal mula penyimpangan. Pelanggaran dalam masalah halal haram dimulai dari bawah. Ternyata dimulai dari mana? Dari bawah. Yaitu dari pakaian kita. Nah, wa qila laisa min dinillahi fi syai'. Dan dijelaskan penjelasan lain, maknanya banyak, subhanallah. Laisa fi dinillahi min syai', artinya itu sama sekali bukan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang sholat pakai peci, oh itu orang sholat. Orang sholat nggak pakai peci, masih orang sholat. Orang sholat pakai koko, orang sholat. Orang sholat nggak pakai koko, masih orang sholat. Orang sholat nggak isbal, itu orang sholat. Orang sholat isbal, jangan disebut sholat, karena itu bukan bagian dari agama Allah. Laisa, ya, min dinillahi fi syai'. Sehingga apa? Ay qad bari'a minallahi ta'ala. Artinya dia berarti berlepas diri dari Allah. Waliyadzubillah. Artinya berlepas diri itu ya nggak ada hubungan sama Allah, putus. Ya. Wa faraqa dinahu. Bahkan ya dianggap dia telah menyelisihi, bahkan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fal hadits yadullu ala tahrim irkha'il izar fi shalah. Kesimpulannya adalah bahwa hadis ini menunjukkan haramnya menjulurkan pakaian ke bawah di dalam salat. Haram jelas idza kana biqasdil khuyala. Kalau seandainya dia ada kecenderungan rasa sombong. Nah, wa ila dzalika dhahabat asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah, ya, dan ini pendapat yang diambil oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Wa yadullu 'ala al-karaha idza kana bi ghairi qasdil khuyala inda Syafi'iyyah. Adapun madhab Syafi'i, ya, tidak sampai haram, namun apa? Makruh. Namun harus tahu juga kita istilah makruh dalam oleh para ulama itu ada dua, makruh yang bisa sampai dilarang, ya, karahatu at-tahrim atau karahatu tanzih. Kalaupun di sini maknanya karahatu tanzih, makruh yang artinya kalau ditinggalkan lebih baik, artinya sebaliknya adalah sunnah. Karena lawannya makruh adalah sunnah, lawannya haram adalah wajib. Di tengah-tengahnya mubah. Maka yang harus kita kampanyekan adalah bukan untuk
ayo kita isbal aja, makruh kok, makruh. Bukan, kebalik. Ayo kita jangan isbal, itu sunnah. Itu sunnah. Ya. Kalau kita bilang ayo kita isbal, toh itu cuman makruh kok. Nggak isbal kan itu cuman sunnah. Nggak ngerjain nggak apa-apa. Itu sama kayak nggak usah senyum, nggak usah. Gitu. Nggak usah senyum. Cemberut aja cemberut. Senyum kan cuman sunnah, nggak wajib. Sama. Nggak usah sholat taraweh, ngapain sholat taraweh? Kan gitu ya. Atau mungkin nggak ngapain sholat id. Ada ulama yang bilang itu cuman sunnah kok, ngapain sholat id? Nggak usah, bubar. Kan aneh ya, ada orang yang mengkampanyekan untuk sholat id karena itu sunnah. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Ya, mengkampanyekan sedang yang namanya sholat itu tuh sunnah, ya, malah ditentang. Dan itu aneh ya. Maka ada ini sebenarnya sama. Ketika kita sedang menyebarluaskan, ya, mungkin bahasa masyarakat mensosialisasikan, kan gitu ya. Sunnah yang satu ini, ya, sholat nggak isbal, di luar sholat pun nggak isbal. Ya, ternyata itu sunnah Nabi kita. Kok banyak orang benci, kan aneh ya. Ya, kita kampanyekan, ini sunnah. Ya. Maka, kalaupun kita bukan termasuk orang-orang yang sudah tergerak, ya, bergetar iman di hati kita untuk melaksanakan sunnah itu, paling tidak jangan menjadi bagian orang yang mencelanya. Nah, taib. Ini satu madhab ya, madhab Syafi'i. Wa ta'aqqaba Syekh Ahmad Syakir. Namun ini disanggah oleh Syekh Ahmad Syakir, ya, pendapatnya Ibnu Hazm, ya. Ibnu Hazmin fi tahqiqihi, di dalam karya beliau dalam ketika mentahqiq atau mengkoreksi Al-Muhalla, ya. Inda hadzal mabhath, ketika membahas tentang masalah isbal, maka Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan thumma innal muallifa taraka haditsan. Ya, Ibnu Hazm ini lupa, ya, bahwasanya ada hadis yang mana bisa menjadi dalil yang sangat kuat, ya, atas batalnya orang yang sholatnya isbal dalam keadaan sombong. Batal, betul-betul batal. Bukan pahalanya ya, tapi sholatnya. Kan ada ya perbuatan-perbuatan maksiat yang membatalkan ibadah kita, pahala ibadah kita, tapi ibadah kitanya nggak batal. Lagi puasa bohong, gitu ya. Lagi puasa bohong, lagi puasa teriak-teriak, ngebentak, itu pahalanya gugur. Puasanya batal nggak? Nah, tapi kalau isbal dengan sombong tadi ya, itu sholatnya bener-bener batal. Harus dinaikkan itu sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram dalam keadaan seperti tadi, diulang lagi berarti, karena sholatnya batal. Nah, summa dzakara al-hadits al-awwal, kemudian Syekh Ahmad Syakir menyebutkan ya hadis yang pertama tadi kita baca. Nah, wa huwa haditsun sahih, ya. Kemudian beliau mengomentari hadis yang pertama tadi, yaitu ini adalah hadis yang sahih, dan Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah, ya, imam rujukan mazhab Syafi'i. Imam rujukan mazhab Syafi'i. Ya, kalau kita mengaku Syafi'i bukan sekedar buat keren-kerenan doang nih dong. Mazhab saya Syafi'i nih, Imam Syafi'i kan ulama keren, saya pengikutnya. Bukan hanya sekedar cuman mau ikutan beken aja, bukan. Ya, tapi memang benar-benar mengikuti ulama dalam mazhab tersebut. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin sangat terkenal, ya, menyatakan, ya, bahwa sanad hadis tadi sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Artinya kualitas sahihnya sama dengan kualitas sahih hadis sahih Muslim. Nah, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis, ya, tentang batalnya orang salat ketika dalam keadaan isbal, wajhuhu hadzal hadis wallahu a'lam, ya, anna isbal al-izar ma'siyah.
Kenapa Nabi SAW beliau menjelaskan alasan kenapa sih kok orang isbal disuruh wudu? Ya, kalaupun tadi membatalkan, yang dibatalkan itu, yang menjadi batal itu sholatnya atau wudunya? Sholatnya ya. Sholatnya. Kenapa malah Nabi SAW gak cuman sekedar mengulang sholat kayak dulu waktu belajar sholat ya, kan cuman sekedar ngulang sholatnya. Ini bahkan Nabi SAW disuruh apa? Wudu. Ternyata kata Ibnu Qayyim, ya beliau kalau mengorek faidah hadis itu, masya Allah sangat dalam sekali. Ya beliau kalau mengorek hadis itu faidah bisa sampai puluhan poin. Ya. Dan di sini beliau jelaskan anna isbal al-izar maksiyah. Alasannya adalah karena isbal itu maksiat. Wa kullu man waqa'a maksiyatan fa innahu yu'maru bil wudu'i was shalah. Dan setiap kali orang melakukan maksiat, dosa enggak, Pak? Dosa. Dapat dosa. Orang isbal maksiat dapat dosa. Bagaimana solusinya? Wudu. Kenapa wudu? Karena dengan kita berwudu, setiap dosa yang menempel di tubuh kita akan hilang bersamaan dengan air wudu. Ya. Jadi seperti itu, disuruh supaya Allah maafin dia. Gitu ya. Wassalat, begitu juga dengan salat. Ya. Nah, karena salat ya juga membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Fa innal wudu yutfi'u hariqal maksiyah. Karena yang namanya wudu itu bisa meredam ya api maksiat. Wala'alla sir, barangkali ya hikmah atau rahasia di balik perintah Nabi SAW melakukan wudu itu adalah wahwa tahirun an yatakab. Nah, sudah masuk isya. Tapi nanti kita lanjutkan setelah salat isya ya, terkait dengan penjelasan kenapa ya orang yang isbal disuruh wudu ya, bukan tidak hanya sekedar mengulangi salat saja. Kita tutup sejenak. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ternyata tetap juga diperintahkan untuk ya wudu, mengulangi wudunya. Maka kata Syekh di sini wala'alla sir fi amrihi sallallahu alaihi wasallam lahu bil wudu, ya bisa jadi rahasia atau hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang ini untuk wudu wa huwa tahir, padahal dia suci, artinya dia tidak hadas, enggak batal wudunya ya. Tapi kok disuruh mengulangi wudu, an yatakaffara ar-rajulu fi sababi dzalikal amr, yaitu orang itu menebus dosanya ya dengan sebab melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqifu ala martakabahu fil mukhalafah. Nah, dengan demikian dia bisa merenung ya bahwa yang dilakukan itu salah. Itu ingat terus, itu pasti seumur hidup bakal ingat terus. Kenapa ya? Kan bertanya-tanya pasti kan. Kenapa ya? Salah saya apa ya? Itu mikirnya gak akan berhenti daripada kan gitu ya. Kalau istri kita ngambek, ya salah saya apa, Dek? Pikir aja sendiri. Nah itu kepikiran terus akhirnya ya. Daripada dikasih tahu langsung, kemudian ya udah diselesain kan gitu ya. Tapi kalau itu langsung ya kita berbuat baik sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk istri kita terus menerus. Nah, itu salah satu mungkin ya trik psikologi yang dilakukan Nabi SAW ya ketika mendidik umatnya seperti itu. Ya, dibuat dia mengenang terus kesalahan ini, mengingat terus kesalahan ini sehingga tidak terjatuh di kesalahan yang sama. Nah, wa anna Allah Ta'ala bi barakati amrihi sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala ya dengan berkah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini untuk membersihkan atau bersuci secara lahir
ya, maka Allah Subhanahu wa taala sucikan dia secara batin dari kotoran ya sombong tadi. Ya, dari kotoran sombong tadi. Jadi sekilas ya, isbal itu adalah sombong itu sendiri. Ya, karena di hadis ini nggak ada Nabi SAW nanya dulu, karena sombong kan urusan hati ya. Sombong itu urusan hati. Namun bisa kok kelihatan dari ya cara berpakaian, cara bersikap dan seterusnya. Nah, dan menurut pandangan syariat bahwasannya orang yang tadi ya melakukan isbal tadi ya itu adalah bentuk kesombongan. Nah, li'anna taharatadz zahirah, karena kesucian secara lahir itu berdampak ya fi taharatil batin, berdampak pada sucinya batin. Kalau lahir kita suci, maka batin kita suci. Maka jangan remehkan syariat yang berkenaan dengan lahir kita. Tutup aurat misalnya. Ya, banyak di luar sana wanita-wanita ketika ditegur, dinasihati untuk tutup aurat, bilangnya apa? Yang penting hatinya dulu. Ya, yang dikerudungi, yang ditutup itu aurat, bukan hati. Subhanallah. Ya, maka layaknya gelas tangkai ini ya, layaknya gelas persis. Ya, lahir kita layaknya gelas. Memang betul intinya adalah airnya, tapi bayangkan apa yang terjadi dengan air tersebut kalau nggak ada gelas, ya tidak? Gelasnya retak misalnya, kan repot ya. Tapi kalau misalnya bungkusnya, luarnya baik, ya, kesucian di luar dijaga, maka itu akan menjaga kesucian dan kebersihan hati kita. Maka Nabi SAW juga menjamin, ya, dalam sebuah hadis, wala yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Ya, nggak ada orang yang bisa menjaga wudunya, batal wudu lagi, terus dalam keadaan suci, kecuali hanya orang yang beriman yang bisa kayak gitu tuh. Lihat bagaimana Nabi SAW mengaitkan sesuatu yang lahir dengan sesuatu yang batin. Ada kaitannya. Nah, dan wa minal jadid bidzikri, ya, dan perlu disampaikan bahwasannya isbal itu meskipun di dalam hadis itu disebutnya izar itu artinya sarung, ya, bukan berarti hanya terkhusus untuk jenis pakaian ini, namun ya termasuk juga celana, ya, sarung dan juga gamis. Nah, oleh karenanya setiap orang yang sholat hendaknya dia menjaga pakaiannya. Kalau kendor, ya, melorot, ya, dia gulung lagi naik, ya, supaya tidak isbah. Maka supaya wala yu'adda mimman yajurru thiyabahu khuyala, supaya tidak terhitung termasuk orang-orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Jadi sebenarnya kalau dari hadis-hadis yang ada, perbedaan isbal yang sombong dengan isbal yang gak sombong adalah liqaulnihi lam yusbilha, adalah ketika menggunakannya secara sadar dan sengaja, maka itulah kesombongan. Namun kalau tidak sengaja, itu bukan sombong. Begitu dia turun isbal, diangkat lagi, turun isbal, diangkat lagi, maka ini tidak sombong. Wa innama qad istarkha alaihi qad tastarkhi alaihi, ya, itu hanya bukan isbal, ya, karena itu hanya kadang, ya, melorot saja, fayarfa'uha wa yata'ahuduha, mengangkatnya dan menjaga posisi pakaiannya tersebut, dan ya, tidak syak lagi, ya, tidak diragukan lagi, yang seperti ini ma'dzur, ya, dimaafkan, sebagaimana dalam kisahnya isbalnya siapa? Abu Bakar. Nah, amman yata'ammad irkha'aha, bagi orang yang menyengaja untuk memanjangkannya,
ya, baik itu bentuknya kain, baik itu bentuknya celana ataupun gamis, ya, maka ini masuk dalam ancaman hadis-hadis tadi, ya, baik yang hadis yang disebut dengan isbal ataupun tidak dengan isbal. Walaysa ma'dzuran fi isbali malabisihi, dan orang yang seperti ini tidak punya uzur dan tidak dimaafkan, ya, ketika dia menjulurkan pakaiannya. Karena hadis-hadis yang sahih yang melarang tentang isbal itu umum, ya, baik secara lafadz, secara makna, dan secara tujuannya, ya. Maka yang wajib atas setiap muslim untuk, ya, hati-hati dengan perkara isbal, ya, dan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah isbal, dan jangan sampai menurunkan atau turun bajunya dari mata kakinya, ya, sebagai pengamalan dengan hadis Nabi SAW tadi yang sahih tadi, dan berhati-hati dari murka Allah Subhanahu wa taala dan juga hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi taufik. Jadi bismillah, ya, bagi yang kita yang sudah mendengar hadis penjelasan ulama tentang hal ini, ya, perbedaan ulama dan pendapat ulama yang ternyata minimal paling tidak, ya, mengangkat pakaian di atas mata kaki itu adalah sunnah. Terlebih, ya, tidak sedikit ulama yang mengatakan itu wajib, ya, haram memanjangkan di bawah itu. Maka bismillah, ya, tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaku ahli sunnah, ya, masa urusan sunnah yang udah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan sama para sahabat, bahkan diamalkan dari generasi ke generasi oleh para ulama, kok susah ya rasanya? Malah lebih semangat yang gak ada contohnya gitu loh. Kan ini, ya, standar ganda dan apa namanya, logikanya putar balik gitu, ya. Kan mudah-mudahan kita menjadi betul-betul, ya, ahlus sunnah, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan baik secara lahir maupun batin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah pada pembahasan berikutnya, ya, ini akan menjawab tentang pertanyaan gimana kalau misalnya imamnya isbal. Kan tadi katanya nggak sah, ya, gimana salatnya? Nah, itu nanti insyaallah kita bahas. Nanti juga ada pembahasan tentang hukum sholat pakai masker. Nah, hukum sholat pakai masker, nanti ada pembahasannya insyaallah. Taib, barangkali itu bila mana ada yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, atau ada hal yang lain yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Masya Allah ramai, ya. Nah, tafadhal, silakan dari yang paling depan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tertarik dengan logika yang bolak-balik, ya, Ustaz. Nah, yang bisa dijelasin. Ini kalau seseorang sendiri ikutin tren juga, tapi tidak isbal. Jadi dia pakai jeans, kan banyak yang rawis-rawis begini. iya. Dia itu ditutupi dari dalam. Jadi tidak kelihatan aurat dengan jeans itu sendiri. Masya Allah. Dia tidak isbal. Masya Allah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Ada orang ingin bergaya tapi masih mau tetap syar'i gitu, Pak, ya. Masya Allah. Mau bergaya, gaul tapi tetap syar'i. Masya Allah. Nah, maka kaum muslimin ini harus punya jati diri sebenarnya, ya. Jangan menjadi umat yang pengekor. Justru harusnya jadi trendsetter gitu loh, bukan pengikut tren, tapi dia yang buat tren, ya. Dia yang buat tren. Kalau misalnya secara umum pakaian itu hukumnya halal, secara umum, ya, nggak ada istilah pakaian Islam itu, nggak ada. Oh, baju muslim, oh, kalau bukan baju muslim berarti bajunya kafir, nggak ada, ya. Islam itu nggak mengidentikan, oh ini bajunya orang Islam, nggak, hanya ngasih batasan saja, tutup aurat, dah itu. Maka terbuat dari bahan apapun, ya, selama itu menutup aurat dan tidak berlebihan isbal, ya, maka itu, ya, itulah baju Islami. Itulah baju Islami. Gak harus yang
kayak kurta, harus gamis, harus ini itu, harus nggak ada model khusus maksudnya. Ya, maka pada dasarnya hukum semua pakaian itu halal. Tinggal berikutnya adalah, nah tadi apakah pakaian tadi melanggar aturan-aturan Islam yang lain atau tidak? Secara aurat, alhamdulillah tadi ya lubang-lubangnya ternyata ditutup ya, ternyata ditutup. Nah, tinggal dilihat maksud dia memakai pakaian yang tadinya rapat, kemudian dilubangi, kemudian dirapetin lagi, ini apa? Ya. Kalau ternyata dia terinspirasi dari orang-orang non-muslim dan supaya terlihat seperti mereka, maka ini nggak boleh. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya dulu ya, mungkin belum belajar ilmu, terlanjur punya celana yang demikian ya, sobek sana sobek sini, di paha biasanya kan gitu ya, betis dan lain sebagainya, itu terlihat auratnya ya. Apakah harus dibakar? Enggak, masih bisa dipakai, masih. Kan isbal, kan tinggal dipotong kan gitu ya, kan itu sobek-sobek Ustaz ya, tinggal ditutup ya, seperti tadi ya, di bagian yang lubangnya ditutup, bisa buat aktivitas, alhamdulillah ya, maka tidak mengapa, halal ya. Jadi pakaian Islam sangat longgar dalam masalah pakaian ya, yang halal lebih banyak daripada yang haram, yang dibolehkan jauh lebih banyak daripada yang enggak dibolehkan. Kalau ada yang bilang apa sih ini pengajian dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit semuanya aja, enggak, itu syubhat dari syaitan, syubhat dari syaitan. Nah, boleh Pak ya, insyaallah ya. Nah, alhamdulillah. Baik. Barangkali setelah Bapak yang ini ya. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat, karena melihat fenomena yang ada sekitar kita, kalau sholat itu di depan mata kita banyak sekali jamaah yang sebab. Misalnya salahnya kadang itu kan karena kita kan dianjurkan untuk negara meninggal. Masya Allah. Kita itu yang pertama. Kemudian seperti itu mungkin itu cara bagaimana kita yang harus lakukan. Yang kedua, ada misalkan ada ikhwan yang sudah ngaji gitu kan, dengar tentang apa hadis isbah, misalnya sholat yang diterima, mungkin kok kayak ngakal-ngakalin loh gitu. Itu sholat pakai celana digulung masih digulung. Nah, apakah ini termasuk kesombongan yang bisa dibilangkan terlalu kesombongan adalah menolak kebenaran dan manusia? Berarti termasuk dong tidak melakukan itu mungkin sudah ngaji sudah tahu kok apa sih saling waktu pun dulu. Masya Allah. Nah, bagaimana sikap kita? Masya Allah. Ini luar biasa, ini pertanyaan berat ini ya. Nah, bagaimana sikap kita dengan saudara-saudara kita yang ternyata memang mungkin saya pinjam istilah sosialisasi tentang sunnah ini masih belum tersebar luas ya, yang mereka mungkin belum ngerti, denger cuman belum yakin betul, bahkan yang sudah baca dalilnya tuh kadang juga susah juga untuk mengamalkannya begitu, karena mungkin komunitasnya tidak pro dengan sunnah ini. Nah, maka teringat kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'alaika illal balagh. Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Artinya kalau kita memang mampu, ya kan, itu mungkar, itu sesuatu yang mungkar, itu maksiat. Maka yang namanya ingkar mungkar itu bertingkat-tingkat. Ya, kalau kita mampu dengan tangan kita lakukan. Ya. Kalau kita mampu dengan tangan kita lakukan. Misalnya kita di instansi perusahaan, kita owner misalnya, kita bikin aturan. Ya, semua karyawan tolong untuk up dress code-nya di atas mata kaki yang laki-laki ya. Kenapa kita nggak terapkan? Ya, orang-orang yang benci Islam itu sampai menerapkan perempuan yang mau kerja di kantor saya, di perusahaan saya nggak boleh pakai hijab. Mereka bisa kok kayak gitu. Kenapa kita nggak terapkan di ya hal yang memang sudah kita punya kekuasaan di situ? Ya. Itu dengan tangan kita. Kalau nggak bisa dengan lisan. Tentu yang dengan tangan tadi adalah orang-orang yang punya kuasa. Ya, ayah dengan anak, ya. Dari ibu kepada anak, orang tua ke anak begitu ya. Ya, itu bisa dilakukan.
Nah, kemudian yang kedua, kalau nggak mampu, kalau power kita nggak sehebat itu, paling tidak dengan lisan. Ya. Namun dengan lisan ini jangan tiba-tiba datang bermuka masam, Pak, wudu lagi Pak. Waduh, bingung juga dia kan, siapa kita gitu lah. Ya. Yang ada bukan kesan yang dia dapat bukan seperti yang sahabat tadi dapat. Ya. Dia nggak tahu siapa kita. Ya, kalau sahabat tadi, masya Allah, nggak perlu tanya lagi, itu jalan. Yang ada dia bingung. Ya, maka ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Dengan apa? Hikmah. Tutur kata yang lembut. Ya. Dengan apa namanya? Cara-cara yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Kita boleh, iya kemarin Anda dengar ada hadis ini. Oh, ternyata itu bagian dari kesombongan itu sendiri. Bukan masalah sombong atau nggak sombong. Buktinya memang Nabi SAW nggak pernah negur nanya sombong apa enggak. Sahabat juga demikian. Ya, wal mau'izah hasanah. Ya. Kalau memang sudah parah, maka boleh wajadilhum. Ya. Kalau dia sudah berargumen balik, boleh kita berjidal. Namun jidal itu bukan cara yang pertama. Banyak orang kita, masya Allah, ada posting di sosial media, kita bales, akhirnya jidal. Apa namanya? Bukan debat yang bermanfaat, jadi debat kusir. Karena masing-masing cuman, wah nanti panas, ntar hurufnya kapital semua gitu ya. Ntar tiba-tiba, subhanallah, debat kusir. Justru yang seperti ini sunnahnya ditinggalkan, gak usah diladenin. Ya, apalagi disebar di grup WhatsApp. Ya, meskipun disebar tadi ya videonya sambil kita bantah, jangan kayak gini kan. Nah, makanya Allah katakan wajadiltum billati hiya ahsan, dan ajak mereka diskusi dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara yang baik. Kalau mau'izah hasanah, kalau mau'izah ya nasihat itu dengan cara yang baik. Tapi kalau debat, ya, karena ini retorika, debat itu murni retorika. Argumen Anda bisa dibuat kuat, Anda menang. Dan terkadang orang yang menang dan yang kalah belum tentu harus ngikuti yang menang. Dan ketika yang kalah harus mengikuti yang menang, itu kalah hanya secara retorika saja. Ya, artinya dia orang yang ragu juga. Kalau kita yang kalah dan harus ngikutin, berarti kita nggak yakin dengan kebenaran hadis yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, maka itu urutannya. Disampaikan sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, udah Ustadz, tapi nggak digubris saya, Ustadz. Masya Allah. Ya itu hidayah lah, Ustadz. Masya Allah. Kita masalah rezeki aja, itu kita nggak ada matinya, subhanallah. Usaha ini gagal, usaha lagi sampai bangkrut kita, nggak ada bosan-bosannya untuk mengusahakan dapat apa? Rizki itu. Padahal kita tahu, yakin betul kalau rizki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tapi urusan hidayah, saudara kita baru sekali, 2 kali, iya kayaknya belum Allah kasih hidayah, subhanallah. Maka banyak-banyak kita berdoa, Allahumma hdini wahdibi, Allahumma hdini wahdibi. Artinya apa? Allahumma hdi, ya Allah, berikanlah petunjuk nih kepadaku, wahdi, dan berilah petunjuk bi, denganku. Dengan nikmat luar biasa kalau kita bisa menyebar hidayah. Allah gunakan kita untuk menyebar, luar biasa. Yang kalau bahasa Nabi SAW itu bahasanya khairun laka min humurin na'am, lebih menyenangkan untukmu daripada kamu dapat onta merah. Ya. Seneng nggak kalau misalnya pulang dari kajian dibagiin satu-satu, mau kunci Pajero satu-satu, seneng nggak? Oh senang, besoknya ada apa di Fortuner kali ya, kan gitu ya. Subhanallah, orang dapat hidayah dari kita dengan cara kita yang baik menyampaikan hidayah tersebut, ya, maka itu lebih bikin kita senang nanti di akhirat daripada kita senangnya kita dapat tadi ya kunci Pajero ya. Subhanallah.
Ya. Dan al-haq thaqil, kebenaran itu berat. Maka jangan sampaikan dengan cara yang berat. Nah itu pesan ulama kita. Wallahu taala ala wa alam. Nah, jadi jangan patah semangat ya. Terus dakwahi, terus nasihati. Nah, barangkali yang kedua, nah. Nah, sama. Dan kalau ada hal yang buruk kita lihat dari saudara kita, beli udzur. Kayaknya dia baru dikasih hadiah celana sama, kan bisa kan? Bisa jadi. Subhanallah. Harus punya, selalu ada alasan untuk husnudzon. Kita tuh lebih gampang buat suudzon itu, subhanallah. Padahal kita juga nggak nanya kan, akhirnya belum dipotong, kita coba dengar jawabannya apa. Oh iya, apa ini kelupaan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita semangati terus. Kita semangati, bukan dikit-dikit dinyinyirin, Ini lama-lama tadi ya, ikhwan kita yang tadinya udah paling tidak digulung dulu, itu besok udah nggak ada lagi di masjid. Subhanallah. Iya, karena apa? Ya karena cara kita. Makanya kata Nabi SAW, basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan bikin orang kabur. Masya Allah, akhi, antum udah di atas mata kaki ya. Padahal digulung. Masya Allah, istiqomah ya akhi ya. Kasih apresiasi. Nah, orang senang kayak gitu daripada digulung aja. Ya subhanallah. Padahal subhanallah itu dia gulung aja udah luar biasa banget perjuangan buat dia. Ya kan? Mungkin bakal nimpalin balik antum juga digulung di atasnya. Ya iyalah, sarung digulung di atasnya. Nah, memang seperti itu. Jadi kita harus perlahan lah. Dan banyak doakan kita, saudara kita. Berdakwah itu jangan selalu hawa kita itu inginnya nyinyir, kayaknya itu bahaya, nanti kita merasa diri kita yang paling suci. Itu bahaya. Nah, baik. Mudah-mudahan terjawab. Nah, insyaallah. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan ekstra seperti itu, standarnya itu seberapa Ustaz? Banyak saudara-saudara kita lihat di atas mata kaki itu, saya lihat ada yang sampai di betis. Jika dia sujud itu sudah benar-benar lutut. Tidak elok melihat. Betul. Ukurannya itu seberapa dari mata kaki? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak, pertanyaannya bagus ini. Seberapa sih ukuran tadi ya pakaian seorang muslim, baik sarung, ya, celana dan lain sebagainya. Untuk batas paling bawahnya tadi kita sudah tahu ya, bahwa batas paling bawahnya ya itu mata kaki. Sama dengan mata kaki masih boleh. Yang nggak boleh kan hadisnya, lafadznya di bawah. Sama dengan mata kaki, tentu dalam posisi berdiri ya, itu masih boleh. Ke atasnya bagaimana? Setengah ya. Kalau memang benar-benar kita mau ukur, maka benar-benar di pertengahan antara atas dengan bawah. Jangan sampai setengahnya ini menurut kita setengah, padahal terlalu tinggi. Ini juga nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Persis yang dijelaskan sama Bapak tadi dalam pertanyaan, bahwa ini bisa menyingkap aurat kita. Ya, sarung, apalagi kalau nggak pakai daleman. Celana yang lebar itu, ya, jangan kira kalau antum pakai celana setengah betis kemudian lebar itu aman aurat antum. Nggak juga. Jadi harus tetap dijaga. Jangan sampai kita keluar kandang macan masuk kandang buaya, ya, keluar muat buaya masuk mulut harimau, kan gitu ya. Ya, lari dari satu pelanggaran malah kita jatuh ke pelanggaran yang lain. Keelok, betul. Apalagi untuk sholat ya, kena akhirnya ya, sholatnya nggak diterima gara-gara isbal. Alhamdulillah dalam bab ini nggak melanggar, tapi dia sholatnya nggak diterima jalur buka aurat. Kan repot ya. Ini nggak baik juga.
Ya, bukan berarti makin tinggi itu makin wah, salafi banget tuh, salafinya pakai Y, waduh, emang apa bedanya? Pakai Y, pakai I, pakai E, jangan-jangan lama-lama nih. Nah, salafi itu lain. Jadi bukan seperti itu. Jadi disesuaikan ya, betul Pak. Masya Allah. Jadi setengahnya itu maksimal ya, setengah itu, pertengahan saja. Jangan terlalu mendekati lutut, karena itu akan bisa menyebabkan tersingkapnya aurat. Wallahu taala ala wa alam. Nah, ada lagi cukup insyaallah yang mudah-mudahan terjawab. Alhamdulillah. Terakhir barangkali ya, kita tutup pamungkas. Nah, kalau yang di materi sebelumnya ada yang lewat, bagaimana kan kalau hukumnya orang yang sholat kemudian terlihat auratnya kan bisa jadi batal. Bagaimana kita sendiri yang tidak sengaja tuh, misalnya kita sholat di belakang orang aurat terbuka gitu. Apakah kita juga batal juga orang atau tetap lanjut sholat? Imamnya yang terbuka aurat. Nah, kita melihat makmum. Kita melihat makmum. Ya. Kita melihat aurat. Ya. Apa hukum Kita sendiri. Oh gitu. Ya sholat ngelihat aurat. Masyaallah. Nah, kalau kita melihat aurat di dalam sholat, Nabi SAW mengatakan la yanzurur rajulu ila auratir rajul walal mar'a ila auratil mar'ah. Gak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki. Oh, kita touring yuk motoran. Wah, ada kali nih, ayo pakai celana pendek, pada mandi bareng, aurat terlihat, pusarnya kemana-mana. Subhanallah. Ya. Itu dijaga, apalagi di dalam sholat. Maka apa sikap kita? Alihkan pandangan kita, jangan malah dipantengin auratnya. Ya. Seperti itu. Kalau kita selama masih dalam sholat. Nah, begitu juga perempuan sama. Memang ada beberapa batasan. Laki-laki masih boleh melihat misalnya paha laki-laki gitu ya, lutut bagian atasnya lutut gitu ya, masih bisa. Karena Nabi SAW pernah terlihat tersingkap pahanya, artinya paha bagian bawah ya. Abu Bakar, Umar lihat, begitu ada Utsman beliau tutup kan begitu ya. Sama lagi perempuan boleh lihat leher, boleh lihat rambut kan gitu ya. Kalau laki-laki memang ada istilahnya aurat mughalladzah gitu ya, aurat yang besar, ada aurat yang kecil. Adapun kalau dalam sholat ya kita tidak sengaja melihat aurat, maka palingkan. Setelahnya kita tegur orang kalau kita mampu ya. Kalau kita mampu tegur orangnya, tentu dengan baik tadi ya, dengan hikmah. Diteruskan, sholat tetap diteruskan, kecuali aurat kita yang tersingkap. Nah, adapun orang tadi kalau dia nggak sadar, sholatnya sah. Kalau dia nggak sadar kalau auratnya tersingkap, padahal dia sudah berusaha untuk menutupnya, ya maka dia sholatnya sah, karena tidak dengan sengaja, Tapi begitu sudah tahu, berarti dia nggak boleh pakai pakaian sholat dengan pakaian yang sama ya. Nah, harus menutup aurat. Wallahu taala a'la wa alam. Alhamdulillah sudah cukup malam. Jadi kita lanjutkan lagi dengan pembahasan berikutnya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.